Hai, terima kasih untuk kamu yang telah mau klik videoku ini. Perkenalkan, namaku Anglit. Aku ini gemar melakukan analisa percobaan, sharing, dan juga memasak. Kali ini aku mau sharing tentang bohong. Siapa yang tidak pernah berbohong? Tunjuk tangan. Tapi sebelumnya aku mau ngopi dulu karena aku ngantuk banget. Di sini aku mau bilang ya, bohong. Pasti semua orang sudah pernah berbohong ya. Jadi kalau ada yang bilang, aku nggak pernah berbohong, dia sedang berbohong. Jadi pertama-tama kita lihat dulu bagian dari tubuh kita pada saat kita sedang berbohong. Kita sadari atau tidak, berbohong ini merupakan hal yang sering kali kita lakukan. Ya seperti kayak sikat gigi 2 kali sehari. Hal yang kecil dari misalnya kayak kita lagi puasa nih, terus kita ngeliat ada makanan, kita katakan kepada diri kita sendiri, kita berbohong pada diri kita sendiri, aku nggak lapar kok. Itu kamu sedang berbohong. Sampai kebohongan yang besar ya itu hanya kamu yang tahu. Jadi pada saat berbohong itu akan menstimulasi 3 bagian utama dari otak kita. Aktivitas berbohong itu ada di bagian depan otak ya, yang ada di sini. Terus kemudian akan memproses di mana itu seperti kejujuran ditekan sama kebohongan ini. Di sini ada sistem limbik, di mana sistem limbik ini berfungsi seperti emosi, perilaku, motivasi, dan yang lain-lainnya. Dan seperti ada kecemasan atau ketakutan yang muncul menciptakan penipuan, di mana di sini akan muncul ingatan jangka pendek yang menciptakan bayangan mental. Jadi bagaimana kita tahu kalau orang itu sedang berbohong? Ya sampai saat ini sih memang ada alatnya yang untuk mendeteksi kebohongan seseorang, yaitu lie detector yang biasanya kita tahu ya kalau ngeliat di film-film itu kayak gimana alatnya. Di lie detector ini ada sensor-sensor yang bekerja untuk mendeteksi kontraksi otot pernafasan, mendeteksi tekanan darah dan jantung, mendeteksi keringat. Jadi bisa dipastikan ya kalau sedang berbohong itu nafasnya pasti akan berubah, tekanan darah dan jantung juga bisa berubah, dan tangannya keringetan. Apalagi kalau sedang ditanya pertanyaan-pertanyaan yang semakin memojokkan sehingga membuat tangannya jadi keringetan. Dan keakuratan lie detector ini adalah sekitar 50% sampai 90% yang biasanya digunakan untuk pengadilan. Mengukur sistem limbik di mana subjek akan merasa gugup dan gelisah. Tapi biasanya kalau orang ini sudah saking seringnya berbohong sampai nggak bisa membedakan dia ini lagi berbohong atau tidak, dan bisa membuat lie detector lewat gitu aja. Kalau kita lihat dari gerakan matanya itu bisa juga dideteksi apakah orang ini sedang berbohong atau tidak. Jadi kalau mata melihat ke atas ke kiri itu artinya sedang membangun image. Kalau mata ke sini sedang membangun suara, dan kalau gerakan mata sedang membangun gerakan atau rasa. Dan begitu juga kalau misalnya gerakan mata begini, berarti dia sedang mencoba mengingat image. Kalau ke samping sedang mengingat suara, seperti ya itu suaranya siapa, suara ibunya atau suara anaknya. Dan kalau begini sedang mencoba mengingat percakapan. Biasanya orang berbohong itu setidaknya 1 atau 2 kali sehari. Dan ternyata fakta-fakta mengejutkan ini didapat laki-laki atau perempuan sama-sama sering berbohong. Jadi nggak peduli gendernya apa. Dalam 10 menit percakapan setidaknya ada 1 kali kebohongan. Dalam seminggu orang cenderung untuk menipu sebanyak 30% dengan orang yang diajak ngobrol langsung. Usia remaja lebih banyak berbohong kepada ibunya. Peringatan ini buat emak-emak yang punya anak remaja atau yang sedang kuliah. Warning, 65% orang merasa kurang jujur dalam 10 tahun hidupnya, sedangkan hanya 2% saja yang merasa jujur. Sisanya gaje. 15% orang mengaku telah berbohong di tempat kerja, dan 59% orang tidak mengaku bersalah karena telah berbohong. Ya, ini mungkin kayak bohong bilang sakit, padahal enggak, supaya bisa bolos kerjaan ya. 79% orang berpikir kalau kejujuran dan integritas adalah hal yang terpenting. 94% orang berpikir kalau politikus paling sering melakukan kebohongan. 92% pemimpin perusahaan yang paling sering berbohong. 91% selebriti, 77% lawyer atau pengacara, 27% dokter.
Wow, ternyata profesi itu identik dengan kebohongan juga ya. Mendeteksi kebohongan itu sulit dilakukan, tetapi kalau sudah mempunyai keahlian dalam bidang ini ya mudah-mudah saja untuk melihat orang ini sedang berbohong atau tidak. Jadi ada bagian di dalam otak yang bernama neokortex. Bagian ini menyimpan kejujuran. Dan bagaimana dengan bahasa tubuh alias body language ya, kita supaya tahu kalau orang ini sedang berbohong atau tidak. Yuk kita simak baik-baik. Pada dasarnya, posisi kaki ini dapat menentukan apakah seseorang sedang berbohong atau tidak. Jadi berbohong ini juga dapat menimbulkan stres. Kalau stres berarti otot yang ada di leher dan bahu itu terkadang sering tegang. Tanpa sadar, orang akan memegang leher atau bahunya. Begitu juga dengan gerakan tangan. Kalau di beberapa video-video sebelumnya aku menjelaskan tentang analisa beberapa orang, di situ aku bilang, oh dia sedang berbohong. Nah, itu kelihatan dari gerakan tangannya. Kamu bisa ngecek lagi ya bagaimana caranya aku menganalisa orang yang sedang berbohong atau tidak. Terus tadi di depan aku jelaskan sedikit tentang lie detector. Di situ ada sensor kontraksi otot pernafasan dan tekanan darah. Jadi pada saat berbohong, tubuh akan stres sehingga membutuhkan oksigen lebih banyak. Makanya nafasnya kayak kedengaran lebih dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Ini gue jadi curiga ya kalau orang darah tinggi jangan-jangan gara-gara sering berbohong ya. Ya gitu aja. Terima kasih untuk kamu yang telah mau nonton videoku ini. Jangan lupa like dan subscribe.